Halo semuanya, selamat datang di podcast Tren Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Perkenalkan, saya Nabila Dwi yang akan memandu pada acara podcast Tren Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Teman-teman pasti tahu dong, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Akan tetapi, banyak juga loh bahan alam yang belum terekspos di dunia luar. Padahal sumbernya juga sangat banyak. Nah, pas banget nih di podcast Tren kali ini akan membahas tentang tanaman kratom dan senyawa metabolit sekunder di dalamnya, yaitu mitraginin. Buat teman-teman yang baru pertama kali mendengar apa itu mitraginin dan isolat itu apa, nah cocok banget nih di podcast Tren kali ini kita akan membahas tentang mitraginin mulai dari sejarahnya, bagaimana cara mendapatkan isolatnya, apa itu manfaatnya, dan masih banyak pembahasan lainnya yang sangat menarik. Nah, maka dari itu kita langsung saja bahas bersama Bapak Apoteker Melvia Sundarian, MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bila. Senang rasanya diundang di podcast kali ini ya. Terima kasih sebelumnya Bapak. Bapak Melvi ini merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung. Tapi selain jadi dosen dan apoteker, beliau juga merupakan salah satu penulis buku yang berjudul Kratom, yang tentunya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang apa itu kratom dan kandungan isolat mitraginin di dalamnya bersama Bapak Melvi. Betul sekali Bila. Jadi kebetulan saya bersama tim itu membuat buku, judulnya hampir sama dengan topik hari ini ya, kita bahas tentang kratom. Mudah-mudahan nanti isi dari buku ini nanti bisa saya sampaikan langsung ke teman-teman ya. Nah, mungkin langsung aja nih Pak ke acara intinya nih. Nabila punya pertanyaan nih Pak. Oke, mungkin siap. teman-teman di rumah juga belum tahu apa sih mitraginin, apa sih kratom gitu kan ya Pak. Nah, Bapak bisa nggak sih menjelaskan kratom itu apa? Oke, kita bahas tentang kratom dulu ya sebelum ke mitraginin. Jadi kratom itu tanaman tropis. Jadi kalau dilihat dari familinya itu dia masuk ke famili Rubiaceae. Jadi kalau dilihat familinya ini masih punya kekerabatan dengan tanaman kopi, ya, tanaman kopi. Nah, khususnya untuk di Indonesia sendiri, kratom ini banyak ditemukan itu di wilayah Kalimantan Barat. Jadi masyarakat di sana itu mengenal dengan namanya itu sebagai purik, ya, tanaman purik ataupun ketum. Jadi kalau bahasa Latin dari kratom ini, nah ini bahasa Latin lagi ya, bahasa Latin itu di nama latinnya itu Mitragina scipiosa. Nah, sebarannya kalau untuk di wilayah Asia Tenggara, jadi itu dari Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, termasuk Indonesia sendiri dan negara tetangga kita Papua Nugini. Itu ya sebarannya. Nah, sumber daya tanaman ini sebenarnya sangat melimpah, khususnya untuk di Indonesia. Jadi kalau tadi saya bilang di Kalimantan, tetapi di Indonesia juga bisa sering ditemukan juga ya untuk di wilayah Kepulauan Sumatera, kemudian Kalimantan dan Papua. Nah, kenapa sih tanaman kratom ini menarik gitu ya? Karena sejak dulu masyarakat itu mengkonsumsi kratom ini sebagai herbal stimulan atau herbal yang bermanfaat atau berkhasiat untuk mendongkrak produktivitas dan gairah dalam bekerja. Jadi kenapa sih menarik gitu ya? Sejak dulu memang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian beberapa manfaat juga, tanaman ini juga diduga dapat mengatasi beberapa keluhan seperti mengatasi nyeri, kemudian rematik, asam urat, hipertensi, gejala stroke, dan sampai bisa meningkatkan kestimulasi untuk seksual. Banyak menarik juga ya manfaatnya Pak. Betul sekali. Nah, jadi kalau kita lihat ini dari kratomnya sendiri udah mulai menarik nih ya. Iya, menarik banget. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, untuk kratom sendiri sejarahnya tuh seperti apa sih Pak? Oke. Ini sejarah tentang kratom itu sendiri. Ini kalau masalah dongeng. Jadi bukan dongeng ya. Ini memang berdasarkan ilmiah. Jadi pertama kali itu sejarahnya tanaman kratom ini ditemukan oleh Peter Willem Kortal.
Jadi pada tahun 1839 ya. Jadi Peter William Coulthard ini percaya bahwa tanaman ini memiliki khasiat untuk pengobatan. Jadi sehingga diusulkan sebagai namanya menjadi Mitragina scipiosa gitu ya. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, tanaman ini adalah tanaman khas yang tersebar ya. Salah satunya paling banyak itu di daerah Putusibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Itu untuk sejarahnya sendiri ya. Jadi kalau ceritanya tentang asal-usul namanya cukup panjang, karena pada awalnya nama Mitragina scipiosa ini sebetulnya tidak dianggap valid ya oleh International Code of Botanical Nomenclature. Karena ada beberapa pemberkasan yang kurang, tapi lama-kelamaan ya sesuai berjalannya waktu tanaman ini dapat diterima. Jadi kita kenal sekarang namanya dengan Mitragina scipiosa. Wah, ternyata emang sudah lama sekali maksudnya kratom ini tuh udah lama ditemukan gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari manfaat dan khasiatnya tuh biasanya tuh dipengaruhinya oleh apa sih, Pak? Oke. Jadi kalau mengenai manfaat, khasiat ya dari tanaman tentunya ini berhubungan dengan senyawa metabolit sekunder yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita melihat bagian yang umum digunakan pada kratom ini adalah bagian pada daun. Nah, beberapa kajian ilmiah menyatakan bahwa kandungan metabolit sekunder yang ada di dalam daun kratom ini meliputi dari senyawa alkaloid, triterpenoid, flavonoid, steroid, saponin, monoterpen, dan beberapa senyawa lainnya. Kemudian dari senyawa metabolit ini, kalau dilihat itu adalah senyawa golongan alkaloid, merupakan senyawa, bisa dikatakan senyawa yang paling banyak terkandung pada daun kratom. Jadi kalau kita lihat dari total sebanyak 57 senyawa metabolit sekunder yang sudah teridentifikasi, itu ada sekitar 40 jenis, ya itu adalah senyawa alkaloid. Banyak banget yang Ya, alkaloid ya, Pak? alkaloid itu paling dominan. Tadi kan, Pak, untuk yang senyawa alkaloid ini yang paling dominan ya, Pak. Mungkin Bapak bisa nggak sih menjelaskan apa sih senyawa alkaloid itu, Pak? Oke, mungkin tidak akan spesifik ya bahas tentang struktur dan lain-lain ya Bila ya. Tapi kita akan coba bahas secara umumnya saja. Jadi pada dasarnya senyawa alkaloid ini ya bisa dikatakan senyawa yang relatif toksik lah ya. Kemudian pada umumnya bekerja pada sistem saraf pusat atau SSP. Biasanya rasanya pahit. Nah, karena bekerja pada sistem saraf pusat, maka senyawa ini kadang-kadang atau sering ditemukan juga bersifat stimulan. Seperti contohnya senyawa alkaloid yang umum mungkin ya, mudah-mudahan banyak ada yang tahu itu, yaitu senyawa kafein. Kafein ini senyawa alkaloid terdapatnya pada kopi dan teh. Buah kopi dan daun teh. Kemudian ada lagi theobromine. Ini juga sering ditemukan atau terdapat pada coklat. Jadi kalau makan coklat tuh kadang-kadang kan jadi semangat tuh ya. Iya, Jadi salah satunya dari senyawa theobromine ini. Kemudian, nah ada lagi contohnya morfin. Nah, morfin ini berasal dari opium. Ini juga sama, termasuk senyawa alkaloid ya. Bisa bersifat sebagai anestetik ataupun penghilang rasa sakit. Nah, untuk di daun kratom sendiri, jadi senyawa alkaloidnya itu apa gitu ya? Salah satunya adalah senyawa mitraginin. Nah, mitraginin ini bisa dikatakan kandungannya paling tinggi untuk senyawa alkaloid yang ada di kratom. Nah, mitraginin ini hampir ya, kalau ada penelitian menyatakan bisa mencapai 66% ya dari total alkaloid yang ada di kratom. Jadi kemudian selain mitraginin ada senyawa apa lagi ya? Ada beberapa senyawa bisa dikatakan mineral compound, dalam artian secara jumlahnya tidak sebanyak mitraginin ya di kratom ini, seperti 7-hidroksimitraginin, kemudian tainatein gitu ya, ada juga spioginin dan beberapa senyawa yang lainnya. Tetapi pada dasarnya kalau dilihat, kalau kita sebut senyawa marker atau senyawa penanda dari kratom sendiri adalah senyawa alkaloid, yang paling umum itu adalah senyawa mitraginin. Oh, berarti paling dominan itu yang mitraginin ya, Pak? mitragininnya. Jadi kandungannya paling tinggi ya dibandingkan senyawa yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu mitraginin itu apa, Pak?
Aduh. Kompleks banget ya pembahasan Iya, kali ini. iya betul. Nggak apa-apa. Mitraginin. Supaya Tapi teman-teman kayaknya saya pada nggak tahu. akan ngeliatin strukturnya Bila ya. Bahas struktur nanti tambah Nanti geblinger kita ya. teman-teman pada Oke. pusing ya Pak. Nah untuk mitraginin ini sendiri gitu ya. Jadi mitraginin saya sebut ya sebagai senyawa marker dari kratom atau daun kratom. Senyawa marker ini adalah senyawa penanda. Jadi kalau misalnya kita mau identifikasi gitu ya, memastikan ini benar nggak kratom gitu ya, ini bisa kita lihat dengan kandungan dari senyawa mitraginin di dalamnya. Gitu. Makanya disebut dengan senyawa penanda. Nah, mitraginin tadi di awal kita sebut sebagai senyawa alkaloid ya. Iya. Senyawa alkaloid, dia punya nama kimia itu adalah 9-methoxychorinantiade. Jadi secara bentuknya itu bentuknya kristal putih. Kemudian secara sifatnya dia tidak larut di dalam air. Pada dasarnya mungkin cerita dongeng ya, kenapa mitraginin ini ditemukan. Jadi yang menemukan pertama kali atau berhasil mengisolasi itu adalah yang bernama David Hopper pada tahun 1907. Bila udah lahir belum tuh? Belum atuh Pak. Belum lahir ya? Belum. Sama, saya juga belum lahir. Nah, 1907. Kemudian sejak kemudian senyawa ini gitu ya, sampai sekarang ya dikenalnya dengan senyawa mitraginin. Jadi senyawa alkaloid kompleks, kemudian secara sifatnya dia punya perilaku seperti opioid. Ya. Apa tuh Pak? Ya opioid ini ya sama aja ya senyawa yang terdapat pada opium. Oh. Ya. Nah mungkin banyak nih teman-teman di rumah yang nggak tahu sih apa arti dari senyawa isolat. Nah Bapak bisa nggak sih menjelaskan secara singkat mungkin ya senyawa isolat itu apa itu Pak? Oke, senyawa isolat ya tadi. Mungkin di awal-awal tadi kita bahas tentang mitraginin gitu ya. Dari mana dapatnya mitraginin, iya, benar nggak? betul. Oke. Nah, senyawa isolat ini bisa kita artikan seperti ini, adalah senyawa kimia yang didapatkan dari proses pengambilan atau pemisahan dari bahan alam. Seperti contoh kayak gini Bila ya. Jadi kalau tadi di daun kratom itu ada senyawa mitraginin, tetapi kan kalau di daun kratom itu kan masih banyak ya senyawa-senyawa lainnya ya. Iya, betul. Nah, ketika yang disebut dengan isolat ini adalah kita berhasil mendapatkan senyawa mitraginin ya, bisa dikatakan senyawa murni ya, mitraginin dari daun kratom itu. Oh. Jadi bukan dari proses sintesis kimia, melainkan kita ambil atau kita pisahkan dari sumber bahan alam. Contohnya ya salah satunya tadi dari daun, kemudian jadi senyawa, kita dapatkan senyawa senyawa aktif yaitu senyawa mitragininnya. Gitu. Oke Pak, lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Secara singkat dan general itu untuk mendapatkan isolat dari tumbuhan khususnya kratom sendiri itu secara umum di dunia farmasi itu seperti apa sih Pak? Oke. Jadi kalau isolat itu sendiri tentunya ada yang disebut dengan proses pemisahan ya. Dan proses itu tentunya akan dalam tahapan. Tidak mungkin satu tahapan saja tapi bertahap-tahap. Karena kalau kita lihat sendiri senyawa-senyawa yang terdapat pada sumber bahan alam, contoh dari daun misalnya, banyak sekali jumlahnya. Mungkin bisa sampai ratusan, ribuan, atau lebih dari itu. Tentunya untuk mendapatkan satu senyawa saja, butuh tahapan-tahapan pemisahan yang jauh lebih kompleks. Nah kalau kita lihat di sini sebetulnya ya, sulit atau tidak, ini pasti tentunya adalah sesuatu yang menarik untuk kita lakukan. Jadi kalau di dunia kefarmasian ya, di dunia kefarmasian sendiri, atau mungkin dia yang dekat dengan kita, kimia ya, yang berhubungan dengan proses pemisahan sendiri, untuk mengambil isolat, tentunya kita spesifikkan ke kratom sendiri ya. Kratom itu senyawa mitraginin ini, tentunya kita bisa lakukan dengan tahapan isolasi itu secara konvensional atau disebut saja dengan metode metode klasik gitu ya. Kemudian juga ada metode non konvensional atau kita sebut dengan metode modern. Oke ya. Kita sebut itu ya isolasi secara konvensional dan non konvensional. Nah, untuk yang konvensional sendiri, tentunya yang untuk untuk mitraginin dari kratom sendiri yang paling banyak digunakan atau beberapa penelitian pernah menggunakan itu dengan bantuan ekstraksi asam basa. Jadi ekstraksi ini adalah proses penarikan ya suatu komponen dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Dalam hal ini kita bantu dengan ekstraksi dengan asam basa, berarti ya secara kondisinya dalam keadaan asam ataupun basa. Nah pertanyaannya, kenapa ekstraksi yang dilakukan untuk kratom sendiri ini menggunakan teknik ekstraksi asam basa? Jadi pada dasarnya secara sifatnya
senyawa mitraginin ini dia punya sifat itu basa lemah, sehingga kita bisa mengatur ya, pemisahannya dengan melakukan penyekatan pada pH tertentu. Jadi sehingga nanti dapat membantu menarik senyawa mitraginin secara seluruh atau lebih banyak. Ya, itu salah satu yang bisa kita gunakan. Dengan ekstraksi yang pertama tadi disebut ekstraksi asam basa ya. Jadi kita menggunakan metodenya dengan memodifikasi pH ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan dengan ekstraksi pelarut. Dalam hal ini biasanya kita dapat karena sifat dari mitraginin adalah senyawa semipolar, maka kita bisa melakukan ekstraksi dengan menggunakan pelarut seperti misalnya aseton, kemudian asam asetat, alkohol, kloroform, dan dietil ether ya. Oleh karena itu, dalam hal ini adalah salah satu, selain tadi kita bisa melakukan proses ekstraksi asam basa dengan sistem penyekatan pH, ini juga bisa menjadi pilihan alternatif ya untuk kita melakukan ekstraksi terhadap senyawa mitraginin sendiri. Jadi kita bisa memilih ya ekstraksinya dengan asam basa atau kita ekstraksi dengan pelarut yang bersifat misalnya ke semipolar. Oh. Itu ya. Nah, kemudian juga kalau untuk berbicara, tadi kan kita bahas tentang ekstraksinya. Nah, bagaimana dengan teknik ekstraksi ya untuk senyawa mitraginin ini? Ada beberapa penelitian menyatakan atau sudah dilakukan itu dengan teknik maserasi. Jadi teknik maserasi ini adalah teknik ekstraksi yang tanpa bantuan suhu. Jadi dalam artian kalau disebutnya ekstraksi cara dingin ya, karena menggunakan suhu ruang. Kemudian ada teknik soklet ya, ini panas dingin ya kalau soklet itu meriang, tapi memang secara tekniknya menggunakan pemanasan, dia juga ada proses kondensasi atau pendinginan. Kemudian ada sonikasi ya, ini bantuan dengan gelombang ultrasonik. Ini teknik yang populer atau sering digunakan. Kemudian teknik ekstraksi dengan cara pemanasan ini juga dapat dilakukan karena memang pada dasarnya ini dapat mempercepat proses pelarutan. Kemudian dapat meningkatkan kontak ya antara pelarut dengan senyawa aktif tadi, misalnya dengan senyawa mitragininnya. Kemudian dalam hal ini juga nanti akan meningkatkan pelarutan, kontaknya meningkat sehingga nanti senyawanya jadi lebih mudah terlarut ya atau lebih mudah tertarik oleh pelarut tersebut. Sehingga nanti senyawa yang dipisahkan jauh lebih banyak tentunya. Tetapi perlu dipertimbangkan juga kalau kita menggunakan ekstraksi dengan teknik pemanasan, tentunya harus mempertimbangkan bagaimana kemampuan atau stabilitas dari senyawa mitraginin ini. Gitu. Ini yang cara yang konvensional ya, tadi ya sebut cara ekstraksi. Ya. Baru konvensional ya Pak. Aduh. Belum spesifik, ini masih umum banget nih bahasnya. Ternyata banyak juga ya. Nah yang selanjutnya tadi kita udah bahas ya tentang yang metode konvensional. Nah sekarang metode yang non konvensional. Baru konvensional tadi itu. Ya betul. Oh, masih banyak lagi tuh Pak. Ya. Kalau dibahas lebih banyak lagi. Ini yang tadi yang saya sampaikan itu baru di awal-awalnya aja gitu. Nah, mudah-mudahan sih terbayangkan gitu ya oleh teman-teman semua. Nah, yang kedua ini tentang metode non konvensional. Nah, kalau metode non konvensional di sini kita sebut dengan metode instrumen. Jadi nanti dengan bantuan peralatan tertentu. Nah, untuk metode instrumen ini dari beberapa kajian itu menyatakan bahwa hasil pemisahannya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, contoh untuk metode non konvensional seperti contoh misalnya ekstraksinya dengan sistem ultrasound assist extraction. Jadi dibantu dengan gelombang ultrasonik. Kemudian ada juga microwave assisted extraction. Jadi ekstraksinya dibantu dengan gelombang mikro. Dalam hal ini kalau kita lihat jadi pertimbangan juga ya. Jadi sebelum melakukan ekstraksi dengan menggunakan peralatan ini, tentunya kita harus lihat bahwa senyawa mitraginin ini dia dapat mengalami degradasi itu pada suhu di atas 55 derajat Celcius. Kemudian dia punya titik leleh itu di suhu 102 sampai 106 derajat Celcius. Jadi kita harus jaga jangan sampai dengan menggunakan panas yang berlebih dapat merusak senyawa mitraginin itu sendiri. Gitu. Nah, salah satu lagi metode yang bisa dikatakan digunakan yaitu ekstraksi perioda superkritik dengan menggunakan gas CO2. Ini juga
bisa menggunakan campuran pelarut seperti metanol, air, kemudian etanol, dan campuran pelarut binder. Jadi pelarut binder ini pelarutnya lebih dari satu campurannya. Oke Pak, kita lanjut nih Pak. Tadi kan udah membahas nih Pak tentang mitraginin, tentang kratom, dan lain-lain. Pasti kan di dalam mitraginin ataupun kratom itu ada efek farmakologi nih Pak. Sejauh yang Nabila tahu nih ya Pak, efek farmakologi itu merupakan efek yang diberikan untuk mencegah ataupun mengobati suatu penyakit. Nanti kalau salah tolong koreksi ya Pak. Siap. Nah, sebenarnya jika ditinjau lebih dalam lagi nih Pak ya, sebenarnya apa sih dan bagaimana efek farmakologi dari mitraginin itu sendiri? Oke, jadi mungkin dari awal kita udah bahas ya tentang kratom sendiri ya. Kratom sendiri sudah memberikan banyak efek farmakologisnya gitu ya. Apalagi tentang mitragininnya. Tapi kalau kita bahas tentang mitragininnya tentunya akan jauh lebih spesifik gitu ya, efek farmakologisnya. Jadi ada beberapa studi menunjukkan bahwa efek farmakologis yang dimiliki dari mitraginin ini adalah dia punya kemampuan sebagai analgesik. Jadi analgesik ini kita tahu sendiri sebagai peredah nyeri atau penghilang rasa sakit ya. Nah selain itu, ini yang paling menarik juga nih ya, mitraginin ini bisa dijadikan pengganti opium atau dalam artian mengurangi kecanduan opium. Dalam hal ini biasanya ini bisa menjadi satu treatment ya untuk mengurangi atau membantu seseorang yang kecanduan opium ya dengan bantuan diberikannya mitraginin. Jadi sudah ada yang melakukan percobaan ini. Tentunya jauh relatif lebih aman ya. Jadi bisa mengurangi kecanduan terhadap opium itu sendiri. Kemudian selain itu juga mitraginin ini juga dapat mengurangi gejala rasa sakit terhadap pecandu ya atau orang yang mengalami kecanduan terhadap opium. Untuk efek yang lainnya juga, jadi efek mitraginin ini dia punya efek yang hampir sama dengan morfin ya. Tetapi efek samping dihasilkan oleh mitraginin ini jauh bisa dikatakan ya, bukan jauh tapi bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan dengan zat opoid lainnya. Itu makanya menarik ya. Menarik. Kenapa? Dalam hal ini juga mitraginin ini juga dapat dimanfaatkan sebagai antinosiseptis. Jadi dalam hal ini berhubungan dengan rangsangan terhadap rasa sakit, kemudian bisa digunakan sebagai sedatif, stimulan, dan anestetik. Jadi bisa dikatakan dalam hal ini juga tadi ya dibilang dia punya cara kerja seperti morfin, tetapi efek yang dihasilkan tidak seberat morfin gitu. Nah, tadi nih Pak kan efek farmakologi nih Pak. Kalau misalnya ada nggak sih Pak efek samping yang berbahaya gitu Pak dari mitraginin sendiri? Efek samping yang berbahaya dari mitraginin? Tentunya ada lah ya. Karena tadi berhubungan dengan sistem saraf pusat, benar nggak? Pasti ada efek sampingnya dari mitraginin. Ya, pada dasarnya kalau kita lihat, karena dibandingkan dengan kratom, efek samping dari mitraginin ini bisa dikatakan relatif lebih aman ya dibandingkan kalau kita menggunakan dengan ekstrak ya atau dari daun langsung dari kratom. Nah, untuk daun kratom sendiri, jadi balik lagi ke daun kratomnya ya. Daun kratom ini memiliki efek farmakologi yang sangat beragam. Karena dalam hal ini selain senyawa mitraginin yang dikandungnya juga terdapat juga senyawa-senyawa lainnya. Nah, kalau mitraginin sendiri dia tentunya memiliki ya efek yang tidak begitu beragam dibandingkan dengan kratom. Ingat ya, karena kratom kan jumlah keseluruhannya. Sedangkan mitraginin adalah salah satu senyawa yang ada di daun kratom. Nah, kalau kita lihat di sini, tentunya ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa hasil dari LD50 atau lethal dose 50 untuk ekstrak daun kratom itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mitraginin. Makanya dibilang kalau efek samping berbahaya, maksudnya tentunya bisa dikatakan lebih aman dibandingkan dengan kalau kita menggunakan ekstrak ya, dari daun kratom. Jadi dosis rendah ya pada mitraginin ini tentunya memiliki efek stimulasi pada dosis rendah, tetapi kalau dosis tinggi, nah ini berbahaya. Dia bisa memberikan efek seperti narkotika. Wah,
Bahaya juga ya, Pak. Ya, makanya. Jadi rentan sekali ini ya efek sampingnya seperti apa. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan efek sampingnya yang berbahaya seperti apa? Tentunya dalam penggunaan atau penyalahgunaan mitraginin ini dapat menyebabkan ya bisa kejang-kejang gitu ya, bisa juga psikosis akut, bahkan bisa sampai kematian. Ya kalau seandainya penggunaannya itu tidak sesuai dosis atau dalam arti melebihi dosis. Nah itu. Ternyata sangat cukup berbahaya ternyata ya, Bukan Pak. cukup tapi berbahaya. Salah dong. Kalau cukup ini berbahaya. Jadi ada batasan dalam hal ini ya, tidak sembarangan juga berarti kita bisa menggunakan mitraginin. Sebagai pertanyaan penutup nih. Aduh. Udah penutupan nih. Ya kenapa tadi ya? Bagaimana regulasi dari tanaman keraton di Indonesia ini seperti apa sih, Pak? Oke, tentang regulasinya ya. Mungkin hubungan tentang regulasi sendiri ini berhubungan dengan ya, tadi di awal-awal kita udah bahas ya bahwa dia punya manfaat juga dalam artian ya punya efek farmakologisnya. Dan tadi dibilang berhubungan dengan narkotika juga. Nah, ini kita coba telaah. Jadi pada dasarnya untuk mengenai regulasi sendiri di Indonesia sendiri itu adalah BNN atau Badan Narkotika Nasional sudah memasukkan mitraginin ini ke dalam New Psychoactive Substance. Dalam hal ini telah direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ya. Wah, narkotika golongan 1. Golongan 1. Walaupun ya terkait aturan ini, terkait penggolongannya ya untuk daun kratom sendiri ini masih digodok atau dalam proses tahapan untuk penyusunan ya regulasinya dalam hal ini ya. Jadi belum sepenuhnya ya disahkan, tetapi ini sudah direkomendasikan atau sudah istilahnya itu digodok lah ya mengenai undang-undangnya atau regulasinya. Kemudian Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sudah memiliki aturan tersendiri ya. Tanah itu tuh pada tahun 2016 di mana peraturan nomor HK.05.41.1384 ya, mudah-mudahan tidak salah itu menyatakan bahwa obat tradisional, kemudian obat herbal standar dan fitofarmaka yang mengandung kratom tidak dapat terdaftar di BPOM. Jadi tidak bisa didaftarkan sebagai obat herbal dalam hal ini ya, tidak bisa didaftarkan. Nah, tetap kemudian juga peraturan BPOM ini memang lebih mengatur pada produksi obat tradisional, jadi produk jadi obat tradisional ataupun suplemen makanan yang diproduksi atau dipasarkan oleh industri obat atau usaha obat tradisional ataupun industri farmasi. Jadi kalau seandainya pengatur berhubungan dengan konsumsi ya pribadi atau secara mandiri ini belum diatur oleh Badan POM. Jadi dalam hal ini aturan yang tadi saya sebutkan ini berhubungan dengan produk jadi yang dipasarkan atau dibuat oleh industri farmasi atau industri obat tradisional ataupun ya usaha-usaha yang berhubungan dengan produksi dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, kalau untuk skala dalam artian penggunaan mandiri misalnya bila gunakan sendiri sebetulnya belum aturan yang belum diatur oleh Badan POM. Oh, seperti itu. Ya. Oke, terakhir nih Pak, terakhir lah ya. Paling terakhir. Jadi terakhir bilangnya ada lagi. Enggak, terakhir ada, ya? benar. Paling terakhir nih. Okay. Mungkin ada closing statement dari Bapak tentang potensi pemanfaatan tanaman mitraginin di Indonesia itu seperti apa, Pak? Kayaknya bukan mitraginin tapi kratom. Oh iya benar ya, kratom. Kratom ya Bil ya. Oke, nggak apa-apa deh ya. Nah, mengenai tentang kratom atau potensi pemanfaatan kratom itu sendiri, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama berhubungan dengan legalitas dari tanaman ini sendiri. Ya, kita tahu sendiri tadi ya saya sudah jelaskan bahwa BNN ini sedang merancang atau membuat regulasi terkait tanaman kratom yang kemungkinan akan masuk narkotika golongan 1 ya. Dari sisi ekonomi, sebetulnya tanaman kratom ini sudah banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Ya, seperti misalnya di daerah Putusibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat,
masyarakat di sana sudah banyak membudidayakan kratom sebagai mata pencarian. Jadi tentunya kalau seandainya berhubungan dengan regulasi, ada pelarangan dan lain-lain, tentunya ini akan menjadi dampak ekonomi ya buat masyarakat. Apalagi daun kratom ini sudah diekspor ya. Kita salah satu pakai ekspor kratom terbesar juga di dunia. Ini salah satu berhubungan dengan aspek ekonominya. Kemudian dari bidang kesehatan sendiri sebetulnya ada potensial, benar nggak? Potensial tadi ya kita lihat. Tentunya akan jauh lebih baik memang hubungannya dengan kratom dan mitragininnya. Mana yang akan kita coba angkat? Kalau dari sisi efek sampingnya, tentunya kita akan menilik ke efek samping dan potensial dari efek farmakologisnya. Kalau tadi dibilangnya mitraginin jauh lebih aman ya, lebih aman lah dibandingkan dengan kratom. Tentunya menjadi salah satu potensi kita untuk mengembangkan isolat mitraginin ini menjadi salah satu bahan baku obat herbal, ya, benar nggak? Betul. Isolatnya, bagaimana caranya dalam artian, ya kalau seandainya kita mampu memproduksi isolatnya dari Indonesia sendiri, kemudian juga isolat ini yang tadinya kita ekspor daun, sekarang yang kita ekspor adalah dalam bentuk senyawa aktifnya. Kita tahu sendiri bahwa manfaat dari mitraginin ini bisa digunakan untuk pengobatan pecandu ya, opium gitu, atau opiat ataupun morfin gitu ya. Jadi senyawa-senyawa narkotik lainnya bisa membantu gitu pengobatan itu, dimana yang bisa memberikan efek yang jauh lebih aman ya dibandingkan dia menggunakan senyawa morfin atau narkotik seperti itu tadi. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita. Kenapa seandainya mitraginin ini tidak kita produksi sendiri atau kita isolasi sendiri gitu ya? Kita angkat menjadi salah satu bahan baku produk dari Indonesia, produk bahan baku obat Indonesia. Kita bisa kirimkan yang tadinya mengekspor ya dalam bentuk daunnya. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk isolatnya. Tetapi ingat, regulasinya harus kuat. Kenapa? Ini rentan sekali berhubungan dengan penyalahgunaan, ya kan? Iya, penyalahgunaan. Nah, ini juga harus berhubungan dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah kita. Satu sisi dapat menguntungkan, ya. Satu sisi juga tidak merugikan masyarakat, ya, dampak ekonominya. Satu sisi juga kita juga harus melihat efek farmakologisnya atau efek penyalahgunaannya gitu. Nah, kalau closing saya mungkin ini ada salah satu. Jadi merujuk dari hal tersebut, jadi kita bisa manfaatkan kratom ini menjadi bahan baku obat herbal Indonesia. Tentunya ingat dengan mempertimbangkan regulasi dan efek negatif dari penyalahgunaannya. Gitu. Gimana Nabil? Cukup paham. Cukup paham ya. Cukup paham. Mudah-mudahan paham. Iya. Semoga teman-teman di rumah juga mudah paham ya Pak. Iya betul. Nah sekalian nih ya, kalau teman-temannya belum paham, nah kalian bisa baca buku yang kami tulis, judulnya Kratom, Kajian Botani, Fitokimia, Farmakologi, Isolasi, dan Analisis. Jadi buku ini dikarang oleh kami berempat, yaitu Pak Adang Firmansyah, saya sendiri, kemudian ada Nela Nurmaela, dan Muhammad Taufik. Ini adalah buku, kebetulan buku ini sudah diterbitkan, jadi bisa dibeli secara online. Nanti linknya mungkin kita bisa berikan di link deskripsi ya, di link deskripsi di video. Kemudian juga nanti kita bisa juga kalian beli melalui Google Playbook. Jadi bisa secara online ya, dapat e-booknya juga. Ini saya promosi juga nih ya. Nggak apa-apa dong Pak. Buat teman-teman yang masih belum paham, mungkin bisa dibeli bukunya. Makasih. Baik Bapak, mungkin kita cukupkan saja untuk podcast Tren Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia ini. Terima kasih Bapak sudah jadi pemateri di acara podcast Tren Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Saya sama-sama Bila, terima kasih juga undangannya. Mudah-mudahan ditunggu lagi undangan selanjutnya. Oh iya dong, pasti dong. Padahal Nabila masih banyak mau ngobrol gitu sama Bapak. Siap, nanti di luar aja Mbak. Oke.
Mungkin cukup kesekian saja teman-teman untuk membahas materi tentang Mitra Ginen sendiri yang telah dijelaskan oleh Bapak Melvi, yang sangat menarik banget kan teman-teman materinya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe di channel ini ya Pak. Kalau misalnya teman-teman masih nggak paham dan ingin ditanyakan tentang materi yang udah dijelaskan oleh Bapak, mungkin boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian ya Pak untuk acara podcast Tren Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia ini. Kami berdua pamit undur diri. Bye-bye. Life.